Baik, di sini kami dari kelompok I akan membahas mengenai penilaian resiko, sistem klasifikasi resiko, dan juga analisis resiko. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya Anastasia Sindayaka Putri dengan NPM akhir 207, serta beberapa teman saya yaitu Retna Dewi Sasmita dengan NPM akhir 169, Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171, dan juga teman saya Dina Lestari dengan NPM akhir 265. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai bab 10 yaitu penilaian resiko. Baik, yang pertama kita akan menilai resiko. Penilaian resiko adalah keseluruhan proses identifikasi resiko, analisis resiko, dan evaluasi resiko. Tujuan penilaian resiko adalah untuk mengidentifikasi resiko yang signifikan bagi suatu organisasi. Identifikasi resiko yang pertama adalah besarnya kejadian jika resiko tersebut terwujud. Kedua, besarnya dampak yang akan ditimbulkan oleh peristiwa tersebut terhadap organisasi. Ketiga, kemungkinan resiko terwujud pada atau di atas tolak ukur. Dan yang keempat adalah ruang lingkup untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengendalian. Untuk yang selanjutnya adalah pendekatan penilaian resiko. Peserta dalam latihan penilaian resiko yang pertama ada manajemen senior yang memimpin proses dengan informasi yang diteruskan ke bawah untuk validasi sebagai latihan top down. Dan yang kedua adalah dengan melibatkan anggota staf individu dan manajemen departemen lokal sebagai pendekatan bawah dan atas. Nah, pendekatan resiko sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan atas ke bawah dan juga bawah ke atas. Ini saya akan menjelaskan mengenai risk assessment. Jadi, risk assessment itu merupakan tahap penting dalam manajemen risiko yang melibatkan pengenalan dan penilaian risiko untuk menentukan, risiko yang signifikan, yang akan dihadapi oleh organisasi, proyek, ataupun strategi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi risiko yang berpotensi, eee, paling signifikan gitu. Risk assessment itu ada beberapa teknik yang dapat digunakan, untuk menganalisis lebih lanjut. Yang pertama ada checklist dan questionnaires, di mana, metode ini tuh lebih terstruktur ya, tetapi, mungkin juga melewatkan risiko yang tidak tercantum dalam daftar. Jadi, jika menggunakan, metode ini itu bisa dibuat, list yang lebih detail agar, tidak melewatkan sesuatu. Nah, kelebihan dari metode ini itu mudah digunakan dan konsisten, dan cocok untuk organisasi dengan resiko yang berulang. Kekurangannya, ini tuh bisa melewatkan risiko yang tidak tercantum dalam daftar. Jadi pihak, yang membuat kuesioner itu harus, lebih detail dalam, mencantumkan list-list pertanyaan untuk, para narasumber. Kemudian metode yang kedua ada workshop dan brainstorming, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah metode mengumpulkan ide-ide kreatif. Jadi ini sangat interaktif, tetapi bisa didominasi oleh manajemen senior. Kalau misal, eee, dalam suatu perkumpulan gitu ya. Nah, kelebihannya ini tuh bisa mendorong berbagai perspektif dalam mengidentifikasi risiko, serta fleksibel dan mudah diterapkan dalam berbagai, acara gitu. Dan berbagai strategi atau enggak berbagai proyek gitu kan. Nah, kekurangan dari metode ini itu, biasanya juga, lebih didominasi oleh manajemen senior sehingga kurang objektif untuk kita mencari tahu, kepada, staf-staf di bawah atau staf-staf yang beroperasi, secara sehari-hari. Yang ketiga ada inspection dan audit, di mana, ini tuh berdasarkan bukti fisik, sangat cocok untuk resiko hazard, di resiko hazard itu, suatu kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat bahaya, hazard tertentu. Nah, kelebihan dari metode ini itu, eee dia spekulasinya itu berdasarkan bukti nyata dan kondisi aktual dari, sebuah, situasi gitu. Kemudian, kelebihan dari metode inspeksi ini itu cocok untuk industri yang membutuhkan kepatuhan tinggi seperti faktur dan kesehatan. Nah, ini kan harus benar-benar dicek kondisi lapangan yang sebenarnya.
Kekurangan dari metode ini tuh memakan waktu dan sumber daya yang besar, karena kan, pihak manajemen itu harus bolak-balik ke mungkin misal kalau manufaktur itu harus bolak-balik ke proyek, belum lagi kalau misal proyeknya luar kota atau luar negeri, seperti itu. Kemudian metode yang keempat ada flowchart dan dependency analysis, di mana ini tuh, manajemen akan memetakan ketergantungan dalam proses organisasi. Kelebihannya di sini tuh, eee kita dapat dibantu untuk memahami, keterkaitan antar proses dalam organisasi, sehingga cocok untuk perusahaan dengan rantai pasokan yang kompleks. Jadi, eee, udah ada jabarannya gitu. Kekurangannya, ini tuh membutuhkan waktu dan keahlian untuk membuat analisis yang akurat. Butuh waktu karena kita harus memilah-milah dulu nih, atau menjabarkan, gitu. 5 ada crowdsourcing teknologi, di mana metode ini itu menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan cepat. Kelebihan dari metode ini yaitu kita dapat mengumpulkan informasi lebih cepat dan lebih banyak karena dari berbagai sumber gitu, dan dapat digunakan untuk memantau tren risiko yang berkembang di luar gitu, atau enggak yang kita bisa lebih tahu dulu gitu. Kekurangannya data yang dikumpulkan itu bisa bias atau kurang akurat jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, karena kan dari berbagai sumber, kita nggak tahu ya sumbernya itu, apakah sudah terpercaya atau belum, jadi kita harus benar-benar memilah dengan baik. Kemudian ada teknik yang keenam yaitu ada SWOT analysis, di mana SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Di mana metode ini tuh sebuah teknik analisis di mana kita mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Nah, kelebihan dari metode ini itu mudah dilakukan dan ini tuh adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam perencanaan strategis. Dan karena di dalam metode ini tuh juga kita bisa mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari sebuah resiko. Nah, kekurangannya yaitu metode ini kurang sistematif dalam klasifikasi resiko. Seperti itu. Metode yang ketujuh ada Pestley analysis, di mana Pestley ini terdiri dari political, economic, social, technological, legal, environmental. Eh, Teknik ini itu digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi resiko dari suatu organisasi. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat membantu organisasi memahami resiko eksternal dengan lebih baik. Kemudian metode ini tuh juga cocok untuk perusahaan yang beroperasi secara global. Nah, kekurangannya ini tidak memperhitungkan faktor-faktor resiko internal dalam organisasi. Jadi kurang detail terkait apa namanya operasional sehari-hari karena lebih fokus ke eksternal. Kemudian metode yang ke-8 ada HAZOP, yaitu Hazard and Operability Study, dan FMEA, yaitu Failure Modes dan Effects Analysis, di mana metode ini adalah sebuah teknis berbasis kuantitatif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam sistem dan dampaknya. Nah, kelebihannya ini kalau metode ini tuh karena ini merupakan metode kuantitatif, jadi sangat detail dan membantu untuk mencegah kesalahan kritis. Kemudian metode ini tuh juga cocok untuk industri beresiko tinggi seperti manufaktur atau industri energi. Nah, kekurangannya metode ini itu membutuhkan keahlian teknis dan waktu yang cukup lama. Karena kan eh, sangat apa ya, lebih detail gitu. Materi selanjutnya itu ada sifat matriks resiko. Nah, bila resiko itu telah diakui sebagai resiko yang signifikan, organisasi itu perlu memeringkatkannya sehingga resiko yang signifikan itu menjadi prioritas dan dapat diidentifikasi. Nah, dalam identifikasi risiko signifikan yang menjadi prioritas ini, eh, suatu organisasi itu perlu menetapkan ukuran kemungkinan risiko dan dampak risiko yang akan digunakan di seluruh organisasi. Nah, definisi kemungkinan itu ada 4. Yang pertama itu ada unlikely atau dapat diperkirakan secara wajar untuk terjadi. Nah, namun itu hanya terjadi 2 atau 3 kali dalam rentang waktu itu 10 tahun di organisasi ini atau di organisasi serupa. Kemudian yang kedua itu ada possible, yaitu telah terjadi lebih dari 3 kali dalam 10 tahun terakhir di organisasi ini atau terjadi secara teratur di organisasi serupa.
atau bisa juga dianggap memiliki kemungkinan besar untuk terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian yang ketiga itu ada likely, terjadi lebih dari 7 kali dalam 10 tahun di organisasi ini atau organisasi serupa lainnya. Atau keadaannya itu sedemikian rupa sehingga kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Yang keempat terakhir ada almost certain. Telah terjadi 9 atau 10 kali dalam 10 tahun terakhir di organisasi ini atau telah muncul keadaan yang hampir pasti itu akan menyebabkan hal itu terjadi. Nah, ada banyak gaya matriks risiko yang berbeda. Bentuk yang paling umum itu adalah bentuk yang menunjukkan hubungan antara kemungkinan terwujudnya risiko dan dampak dari kejadian tersebut jika risiko tersebut itu terwujud. Nah, matriks risiko itu akan menunjukkan tingkat risiko dalam kaitannya dengan dalam tindakan tambahan yang akan diambil untuk meningkatkan pengelolaan risiko tersebut dan dengan demikian itu menetapkan tingkat target untuknya. Nah, matriks risiko ini dapat digunakan untuk mencatat hasil dari penilaian risiko dan ini akan memberikan presentasi visual sederhana dari risiko signifikan yang telah diidentifikasi. Yang selanjutnya adalah risk perception. Untuk memahami risiko yang dihadapi suatu organisasi dan mampu melakukan penilaian risiko yang akurat, diperlukan pengetahuan yang luas tentang organisasi tersebut. Untuk menyelesaikan penilaian risiko yang akurat dan mengidentifikasi risiko yang signifikan dengan benar, dan kemudian mengidentifikasi pengendalian yang penting, merupakan kegiatan yang memakan waktu dan sumber daya yang besar. Terkait persepsi publik terhadap risiko, anggota masyarakat seringkali hanya memiliki akses ke informasi yang tidak lengkap dan menjadi sasaran argumen kuat dari kelompok lobi dan kelompok kepentingan khusus lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dan persepsi publik terhadap risiko mungkin tidak cukup terinformasi atau sepenuhnya objektif. Yang selanjutnya adalah sikap terhadap risiko. Nah, organisasi perlu mengambil pendekatan risiko saat memutuskan apakah suatu risiko dapat diterima. Banyak organisasi akan melakukan tinjauan risiko kumulatif, di mana semua paparan risiko ditambahkan bersama-sama. Dan hal ini merupakan fitur pendekatan manajemen risiko perusahaan. Secara umum, risiko dengan kemungkinan rendah atau dampak rendah akan dapat ditoleransi. Kemudian risiko dengan kemungkinan sedang atau dampak sedang akan memerlukan beberapa penilaian sebelum diterima. Dan yang terakhir yaitu risiko dengan kemungkinan tinggi atau dampak tinggi tidak akan dapat ditoleransi oleh perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai bab 11 yaitu sistem klasifikasi risiko. Mengklasifikasikan risiko. Sistem klasifikasi risiko. Terdapat keuntungan memiliki sistem klasifikasi risiko, yaitu terdapat 5 keuntungan. Yang pertama ada akumulasi risiko yang dapat merusak ketergantungan utama atau tujuan bisnis dan membuat rentan dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Yang kedua adalah tanggung jawab untuk meningkatkan peningkatan manajemen setiap jenis risiko yang berbeda dapat lebih mudah diidentifikasi atau dialokasikan jika risiko diklasifikasikan. Lalu yang ketiga yaitu keputusan dan pengetahuan tentang jenis pengendalian yang akan diterapkan dapat diambil secara lebih terstruktur dan terinformasi. Dan yang keempat adalah keadaan di mana selera risiko organisasi terlampaui atau kriteria risiko tidak diterapkan dapat lebih mudah diidentifikasi. Dan yang kelima adalah mengkategorikan risiko menurut suatu sistem klasifikasi risiko mungkin tidak cukup untuk mengungkapkan semua risiko. Oleh karena itu, kombinasi beberapa sistem dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Baik, saatnya untuk memberikan dampak. Nah, dampak dari risiko itu dibagi menjadi 3, yaitu risiko jangka pendek, risiko jangka menengah, dan risiko jangka panjang. Risiko jangka pendek sendiri itu risiko yang memiliki dampak yang hanya sementara, biasanya di bawah 1 tahun. Nah, sedangkan resiko jangka menengah ini biasanya resiko yang dampaknya lebih sedikit berat atau di rata-rata. Lalu ada resiko jangka panjang sendiri, ini resiko yang memang sangat amat berdampak bagi perusahaan sehingga memberikan resiko jangka panjang bahkan hingga resiko yang sangat berat. Example risk. Jadi setiap organisasi itu menghadapi berbagai macam resiko. Nah, agar lebih mudah dikelola, resiko ini biasanya kita kelompokkan ke dalam beberapa kategori. Nah, di sini ada tabel 11.1 di mana ini tuh memberikan ringkasan sistem klasifikasi dalam sebuah resiko.
Yang pertama ada sumber resiko atau research. Ini merupakan resiko yang berasal dari berbagai aspek dalam organisasi. Eee, yang pertama ada strategic risk, di mana resiko yang berkaitan dengan keputusan bisnis jangka panjang. Kemudian ada tactical risk, di mana ini adalah sebuah resiko yang berkaitan dengan strategi jangka pendek atau operasional sehari-hari. Kemudian ada operational risk, di mana resiko yang muncul dalam proses bisnis seperti kegagalan sistem atau human error. Kemudian yang keempat ada compliance risk, di mana ini adalah sebuah resiko akibat ketidakpatuhan terhadap aturan atau regulasi yang berlaku. Nah, s- selain ada sumber resiko, ada event atau peristiwa resiko, di mana peristiwa yang terjadi itu biasanya akibat salah satu sumber resiko yang di atas. Nah, peristiwa ini dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam organisasi seperti ada people, orang. Nah, contohnya itu kayak kecelakaan kerja atau kehilangan tenaga ahli, kemudian ada premises atau tempat tinggal, atau fasilitas. Contohnya itu kayak kebakaran atau kerusakan infrastruktur, hal-hal seperti itu. Kemudian ada proses bisnis, biasanya ini contohnya kayak gangguan operasional atau kesalahan dalam sebuah prosedur. Kemudian yang terakhir ada produk. Nah, ini tuh contoh peristiwa yang terjadi itu kayak contohnya produk gagal atau cacat, hal-hal yang bisa mempengaruhi reputasi perusahaan. Nah, setelah ada event, itu ada impact atau dampak resiko. Jadi setelah peristiwa resiko terjadi, dampaknya itu baru dirasakan dalam berbagai aspek. Yang pertama ada finansial atau keuangan. Ini tuh misalnya kayak kerugian finansial akibat gangguan operasional atau dan denda regulasi. Kemudian ada eh, infrastruktur. Ini contohnya kayak kerusakan aset atau sistem yang berdampak pada produktivitas. Kemudian ada reputasi. Ini contohnya kayak kehilangan kepercayaan pelanggan akibat skandal atau masalah kualitas. Kemudian yang terakhir atau marketplace atau pasar. Ini tuh contohnya kayak penurunan daya saing akibat peristiwa risiko yang bisa melemahkan posisi perusahaan di industri tertentu. Nah, jadi pada bagian ini tuh menggambarkan bagaimana berbagai sumber risiko itu dapat menyebabkan peristiwa risiko yang kemudian itu berdampak pada berbagai aspek bisnis. Nah, jadi dengan memahami hubungan ini, perusahaan itu bisa lebih proaktif dalam mengelola risiko dan mengurangi dampak negatifnya. Materi selanjutnya ada kartu skor risiko perusahaan. Nah, kartu skor risiko atau FIRM itu dibangun berdasarkan aspek skala waktu, dampak, sifat dampak, dan apakah risiko tersebut itu merupakan bahaya. Kemudian juga dari aspek pengendalian atau peluang dan keseluruhan paparan risiko dan kapasitas risiko organisasi. Judul dari kartu skor risiko FIRM ini menyediakan klasifikasi risiko sebagai risiko yang terutama bersifat finansial, infrastruktur, reputasi, atau pasar. Nah, kartu skor risiko FIRM itu juga dapat digunakan sebagai template untuk mengidentifikasi tujuan perusahaan, harapan pemangku kepentingan, dan yang terpenting itu ketergantungan utama. Nah, kartu skor ini disusun dengan menganalisis cara setiap resiko itu dapat mempengaruhi ketergantungan utama yang mendukung setiap proses inti. Penggunaan kartu skor risiko FIRM ini memfasilitasi penilaian risiko yang kuat dengan memastikan bahwa kemungkinan gagal mengidentifikasi risiko yang signifikan itu menjadi sangat berkurang. Nah, keempat judul dari kartu skor risiko atau FIRM itu menawarkan sistem klasifikasi untuk risiko terhadap ketergantungan utama dalam organisasi. Judul-judul dari kartu skor risiko FIRM ini, yang pertama itu ada infrastruktur, yang kedua itu ada keuangan, yang ketiga ada pasar, yang keempat ada reputasi, di mana risiko finansial dan infrastruktur ini dianggap menjadi risiko internal organisasi, sedangkan untuk risiko reputasi dan pasar itu bersifat eksternal. Selain itu, untuk risiko finansial dan pasar itu dapat dengan mudah diukur dalam istilah finansial. Sedangkan untuk risiko infrastruktur dan reputasi itu lebih sulit untuk diukur. Yang selanjutnya adalah Pestle Risk Classification System. Nah,
PESTEL adalah akronim yang merupakan singkatan dari risiko politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan etika. Sistem klasifikasi risiko PESTEL sering dianggap paling relevan karena analisis risiko eksternal. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pendekatan PESTEL. Nah, kelebihannya yaitu mencakup yang pertama kerangka kerja yang sederhana, yang kedua memfasilitasi pemahaman lingkungan bisnis yang luas, yang ketiga mendorong pengembangan pemikiran eksternal dan strategis, yang keempat mengantisipasi ancaman bisnis di masa depan, yang kelima membantu mengidentifikasi tindakan untuk menghindari atau meminimalkan dampak ancaman, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi identifikasi peluang bisnis. Nah, pada slide sebelumnya telah dibahas kelebihan dari penggunaan analisis PESTEL. Kemudian di sini akan membahas kelemahan penggunaan analisis PESTEL. Yang pertama yaitu dapat menyederhanakan jumlah data yang digunakan untuk dapat mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan secara berkala agar efektif. Yang ketiga, membutuhkan keterlibatan orang berbeda dengan perspektif yang berbeda. Yang keempat yaitu akses ke sumber data eksternal yang berkualitas dapat memakan waktu yang mahal. Kemudian yang kelima yaitu sulit mengantisipasi perkembangan yang mungkin mempengaruhi organisasi di masa depan. Yang keenam, risiko menangkap terlalu banyak data yang membuatnya sulit mengidentifikasi prioritas. Dan yang terakhir yaitu dapat didasarkan pada asumsi yang kemudian terbukti tidak berdasar. Yang selanjutnya yaitu ada kepatuhan, bahaya, pengendalian, dan peluang. Nah, kesulitan terkait dengan risiko kepatuhan adalah bahwa seringkali ada persyaratan untuk peristiwa pemicu. Dengan kata lain, suatu organisasi dapat terpapar pada sejumlah risiko kepatuhan, tetapi mungkin sulit untuk mengidentifikasi masalah kepatuhan tertentu yang akan menjadi masalah. Seperti halnya proses inti lainnya dalam suatu organisasi, klasifikasi risiko yang dihadapi proyek sangat penting, sehingga respon yang tepat terhadap setiap risiko dapat diidentifikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 12 yaitu analisis resiko. Tingkat resiko. Jadi di sini disediakan yaitu tabel tingkat resiko. Tabel tingkat resiko ini dikategorikan ke dalam 3 tingkat. Itu ada kotor atau melekat, ini biasanya disebut resiko inherent. Yang kedua, tingkat resiko bersih, sisa atau saat ini, biasanya disebut resiko saat ini. Lalu yang ketiga adalah resiko target. Nah, definisinya sendiri, resiko inherent itu merupakan tingkat resiko sebelum pengendalian itu diterapkan. Jadi dia itu merupakan resiko yang memang belum ada pengendaliannya sama sekali. Nah, dampaknya ini label untuk sumbu vertikal, biasanya ada sumbu vertikal dan juga horizontal. Ini dampaknya lumayan berdampak dan sangat berdampak. Lalu yang kedua ada tingkat resiko bersih, sisa atau saat ini, resiko saat ini, tingkat resiko setelah penerapan pengendalian yang ada. Jadi ini identifikasi resiko yang sudah diberikan sebuah pengendalian. Label untuk sumber vertikalnya itu cukup besar. Lalu yang selanjutnya adalah tingkat resiko target. Definisinya sendiri adalah tingkat resiko yang diinginkan setelah penerapan pengendalian yang direncanakan. Jadi ini resiko yang memang diinginkan akan terjadi setelah pengendalian itu ada. Tuh, label untuk sumbu vertikalnya adalah besar, sama seperti yang saat ini. Lalu selanjutnya adalah tingkat resiko inherent saat ini dan yang ditargetkan. Disesuai dengan gambar, ini ada vertikal itu dampak, horizontal itu kemungkinan terjadi. Jadi yang pertama adalah kita ada resiko inherent. Inherent ini dampaknya cukup tinggi dan kemungkinan terjadinya sangat sering karena dia resiko-resiko yang sering dihadapi oleh perusahaan. Lalu ada yang kedua itu resiko saat ini itu dampaknya cukup di rata-rata ya, di atas rata-rata, tapi kemungkinan terjadinya tidak selalu terjadi, jadi masih bisa dikontrol. Lalu yang ketiga ada target. Ini dampaknya itu tidak terlalu berdampak, kemungkinannya juga sangat kecil. Jadi target ini lebih ke
resiko yang memang akan ditargetkan oleh perusahaan. Ada control confident. Jadi control confident ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu kontrol dalam mengurangi resiko serta seberapa besar ketidakpastian itu dalam hasilnya. Jadi organisasi itu kan tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa kontrol itu akan selalu efektif. Nah, oleh karena itu audit itu diperlukan untuk memastikan bahwa kontrol yang diterapkan itu sudah benar dan memberikan dampak yang diharapkan. Ada 3 poin utama dengan adanya kontrol confident ini. Yang pertama yaitu tidak ada jaminan penuh dalam kontrol. Jadi kontrol resiko itu tidak selalu bekerja sesuai dengan harapan. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa rencananya atau strateginya itu berhasil. Jadi organisasi itu harus mengaudit dan menguji eee eee, kontrol yang diterapkan untuk nilai apakah kontrol tersebut benar-benar mengurangi resiko seperti yang direncanakan. Yang kedua ada penggunaan matriks resiko untuk mengukur ketidakpastian. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, resiko itu biasanya digambarkan dalam matriks resiko. Dan dengan dua sumber utama, dampak atau impact, jadi seberapa besar kerugian yang bisa ditimbulkan oleh resiko dan kemungkinan atau likelihood atau seberapa besar resiko tersebut itu bisa terjadi. Dan dalam matriks ini itu resiko, saya ingin menambah sedikit, dalam matriks ini tuh resiko dapat berubah posisinya dari kondisi inherent tanpa kontrol ke current setelah kontrol tersebut diterapkan hingga target yaitu posisi yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada visualisasi confident in controls. Jadi ukuran lingkaran dalam diagram resiko yang tadi dijelaskan oleh rekan saya itu menunjukkan ketidakpastian dalam efektivitas kontrol. Jadi semakin besar lingkarannya, itu semakin tinggi ketidakpastian bahwa kontrol tersebut itu akan berhasil. Jadi perlu adanya audit dan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa kontrol itu tetap efektif dalam jangka panjang. Ada 4 E's of hazard risk response di mana eh, merupakan merupakan 4 strategi utama dalam menangani resiko bahaya atau hazard risk. Jadi konsep ini digunakan untuk menentukan bagaimana sih suatu organisasi itu dapat mengelola resiko dengan cara yang lebih efektif. Yang pertama ada tolerate. Jadi dapat diterapkan untuk resiko yang dengan dampak atau kemungkinan yang rendah. Kemudian ada trade digunakan untuk resiko dengan kemungkinan tinggi tetapi dampaknya itu masih belum terlalu tinggi gitu, terlalu besar. Kemudian ada transfer, cocok untuk resiko yang dengan dampak tinggi tetapi bisa jadi rendah juga, misalnya itu kayak asuransi. Nah, terus ada terminate, itu dilakukan jika resiko itu dampak dan kemungkinan yang tinggi dan biasanya itu bisa dengan menghentikan aktivitas yang menimbulkan resiko tersebut. Jadi, jika resiko tinggi itu tidak dapat dihindari, maka pemantauan yang lebih ketat itu diperlukan untuk mengurangi potensi dari dampaknya. Selanjutnya ada signifikansi risiko. Nah, agar suatu organisasi ini dapat berkonsentrasi pada risiko yang signifikan, itu diperlukan pengujian signifikansi risiko. Untuk risiko yang akan berdampak finansial atau komersial, pengujian tolak ukur itu kemungkinan besar akan didasarkan pada nilai moneter dan untuk risiko yang dapat mengganggu infrastruktur atau operasi rutin organisasi, pengujian tolak ukur itu akan didasarkan pada dampak, biaya, dan durasi gangguan adalah tepat. Nah, untuk risiko reputasi, tolak ukur yang paling mungkin akan didasarkan pada publisitas yang merugikan yang akan terjadi jika risiko tersebut itu terwujud. Untuk organisasi besar, itu mengidentifikasi uji signifikansi finansial dapat dilakukan dengan beberapa tingkatan. Tingkat yang pertama itu tingkatan otorisasi untuk membelanjakan uang yang sering ditetapkan dalam dokumen formal yang disebut sebagai pendelegasian wewenang. Kemudian tingkat 2 itu tingkat di mana persetujuan penuh dari dewan direksi diperlukan untuk pengeluaran yang melebihi ambang batas keuangan tertentu. Selanjutnya ada tingkat yang dianggap material oleh auditor eksternal ketika menyusun laporan keuangan organisasi. Kemudian ada penggunaan metrik keuangan, misalnya proporsi. Yang pertama itu misalnya ada proporsi laba yang dianggarkan untuk tahun tersebut, proporsi omset yang dianggarkan untuk tahun tersebut, dan proporsi nilai neraca atau cadangan organisasi.
batasan keuangan itu dapat digunakan untuk menguji apakah suatu risiko signifikan dalam kaitannya dengan segmen risiko keuangan dan pasar dari kartu skor risiko FIRM. Dan untuk risiko infrastruktur, itu salah satu uji signifikansinya itu adalah dengan menanyakan apakah risiko tersebut itu akan mengganggu operasi normal selama lebih dari misalnya setengah hari. Untuk risiko reputasi ini, uji signifikansinya itu dapat dilakukan dengan menetapkan fluktuasi kapitalisasi pasar jika saham kehilangan nilai atau bagaimana peristiwa tersebut itu muncul di semua media, termasuk di media sosial. Selanjutnya yaitu ada risk capacity atau kapasitas resiko. Nah, ukuran resiko yang penting adalah kapasitas resiko organisasi. Hal ini adalah ukuran seberapa besar risiko yang harus diambil atau mampu diambil oleh suatu organisasi. Semua cara menganalisis risiko ini harus sesuai dengan sikap organisasi terhadap risiko yang dihadapi. Kemudian ada mengevaluasi risiko, selera risiko. Nah, di sini ada 4 prinsip utama selera risiko, yaitu yang pertama mengakui keterkaitan. Nah, mengakui keterkaitan berarti apa yang dapat diterima di satu divisi atau unit bisnis mungkin tidak dapat diterima atau terkait pada unit bisnis lain, dan hal tersebut memerlukan cara untuk penanganan kompleksitas tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan mengukur. Nah, penggunaan indikator risiko utama dan indikator pengendalian utama berdasarkan data yang telah tersedia di dalam atau dari luar organisasi diperlukan untuk menerapkan selera risiko secara konsisten. Yang ketiga, variabilitas. Nah, meskipun risiko dapat dinilai secara konsisten dan diberi skor berdasarkan matriks yang sama, akan tetap ada berbagai selera terhadap risiko yang berbeda. Yang terakhir yaitu kematangan. Nah, seberapa mahir organisasi dalam mengelola risiko akan mempengaruhi keinginan organisasi untuk mengambil risiko tersebut dan memerlukan beberapa bentuk validasi eksternal untuk menguatkan pandangan internal terkait dengan kematangan manajemen risiko pada suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penetapan selera risiko. Pada slide sebelumnya telah kita bahas mengenai prinsip-prinsip utama selera risiko. Kemudian di sini akan dibahas manfaat penetapan selera risiko. Nah, ada beberapa manfaat yang jelas dalam menetapkan selera risiko secara transparan dalam suatu organisasi. Di antaranya, yang pertama, memberikan perlindungan yang jelas di mana organisasi dapat beroperasi. Yang kedua, menciptakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menghadirkan kejelasan dan struktur pada prosesnya. Yang ketiga, memungkinkan identifikasi masalah pada tahapan awal. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pencapaian tujuan jangka panjang dengan tetap menghormati pandangan pemangku kepentingan. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.